Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita misteri. Kali ini saya bersama Mas Yanto. Mas Yanto ini adalah ahli spiritual. Beliau akan menceritakan dari orang yang biasa-biasa saja menjadi seorang ahli spiritual sampai saat ini. Gimana ceritanya? Coba aku tuh mengikuti apa yang jadi saran perintahnya, sehingga aku disuruh melakukan sesuatu yang mungkin bahasanya itu ritual atau bukan ritual spiritual itu tadi. Waktu itu guruku nggak pernah mengatakan nanti kamu akan jadi seorang spiritual atau nanti kamu akan bisa, istilah kata itu akan paham dalam, itu nggak ada kata-kata. Cuman kata-katanya guruku cuma ngasih saran, udah kamu ini jalani, kamu harus spirit ini, kamu harus melakukan puasa ini. Ya karena di situ guruku nggak ngomong seperti, kalau seandainya waktu itu guruku itu ngomong nanti kamu kalau ini kamu akan jadi orang hebat, orang sakti, aku malah nggak mau, karena nggak ada tujuan. Tujuanku hanya satu, kepingin berbakti kepada kedua orang tua. Kata guruku, dengan cara itulah nanti aku akan mendapatkan. Nah, akhirnya tetap aku jalani pelan-pelan dengan, istilah kata, dengan ya besar, karena besarnya harapan. Tujuanku ya apapun yang diperintahkan oleh guruku aku jalani tanpa bertanya ini apa gimana, terus kedepannya bagaimana, aku nggak ngerti ya di situ, karena namanya masih kecil waktu itu ya. Terus setiap aku melangkah ke, istilah kata, ketemu salah satu mungkin yang orang bilang itu manusia yang bisa menerawang kali ya, atau mungkin bisa mengetahui arah ke depan orang ini jadi apa. Nah, itu selalu ada kata-kata, oh nanti kamu jadi orang hebat Le. Aku semakin bingung, karena dengan fakta yang waktu itu aku jalani, hebat dari mana? Masih tetap masih belum ada kepercayaan, belum ada keyakinan. Di saat mereka mengutarakan, membicarakan tentang ke depanku, aku malah semakin gak percaya. Karena apa? Gak sesuai apa yang jadi harapanku. Itu tadi, aku pengen berbakti kepada orang tua, jadi nggak ada embel-embel yang lain di situ kan. Jadi di saat orang itu menceritakan kelak kamu akan begini, aku malah cuman ya bahasanya itu cuman apa sih, omongan nggak penting lah buat aku itu. Tapi ya setelah kesini alhamdulillah semua ternyata apa yang mereka katakan, apa yang mereka bicarakan itu terjadi. Nah, itu yang meyakinkan Mas Yanto jadi seperti sekarang ini apa Mas, yang meyakinkan itu? Nah, jadi gini, setelah aku sering melakoni tirakat ya, kalau orang Jawa itu tirakat atau puasa wirid, aku mulai kenal sering mimpi-mimpi yang aneh. Ya, mimpi-mimpi yang aneh, terus sering menemui kehidupan yang menurut saya itu di luar logika ya, atau mungkin di luar nalar manusia ya. Akhirnya aku bertanya kepada guruku, kok aku sekarang jadi seperti ini? Nah, di situ guruku baru bercerita tentang keilmuan. Katanya, oh kamu sudah melakoni ilmu ini, ilmu itu. Lah, tiba-tiba karena wah berarti aku punya ilmu saat ini. Lah, di situ karena namanya kita katanya sudah dikasih, otomatis kan pengen mencicipi ya toh, apa yang diberikan, gimana sih rasanya. Nah, di situ aku mulai kenal yang namanya ilmu. Nah, untuk pertama kali praktek nih Mas, pertama kali praktek Mas Yanto sendiri apa yang dipraktekkan? Nah, untuk membuktikan gitu. Untuk membuktikan itu gini. Jadi karena guruku itu, aku nanya, ilmuku itu kan banyak katanya ada ilmu pengobatan, ilmu kanuragan, ilmu apa namanya ya, perhitungan lah, kalau orang Jawa kan ada yang ilmu klenik bahasanya itu. Nah, di situ kan aku nggak tahu di bagian mana nih ilmuku kan. Aku tanya kepada guruku, terus yang aku pelajari ini ilmu apa? Oh, ilmu kanuragan. Oh, kanuragan itu apa? Aku tetap bertanya di situ, dan guruku menceritakan kanuragan itu untuk kekuatan, untuk menghadapi lawan. Nah, di situ usiaku sudah mulai menginjak remaja, jadi mungkin udah apa ya, wah udah muncul kesombongan loh. Apalagi aku udah dibekali itu
Nah, aku pengen bukti. Guruku ngomong, Le, percaya atau tidak, kamu sudah mencapai tahapan yang bahasanya, katanya sih waktu itu, katanya ini, aku juga sampai saat ini belum bisa membuktikan secara real. Tapi kalau dibilang belum bisa membuktikan, tapi alhamdulillah udah pernah ada bukti. Seandainya kamu ini dibacok sama orang, kena, tapi itu nggak sakit. Dibacok kena kok nggak sakit, berdarah. Tapi ini fakta nyata, tapi nanti nggak lama luka ini sembuh, dan itu nggak ada rasa. Itu pernah terbukti ya? Itu Mas, terbukti, itu fakta dan nyata, dan terjadi di dalam kehidupanku. Tapi waktu itu bukan dibacok waktu itu. Aku sering terjadi kecelakaan. Mungkin karena penasaranku, katanya ya setelah saya tahu, aku sering kecelakaan, dan sampai terjadi kecelakaan yang di luar nalarku. Motor yang aku kendarai itu sampai nggak bisa difungsiin waktu itu, sampai patah semua. Di situ hanya luka-luka kecil. Nah, di situ aku mulai percaya, wah, apa bener ini yang dikatakan kanuragan itu. Tapi karena di situ guruku mengutarakan bukan lantaran kecelakaan, buktinya katanya lantaran dibacok. Nah, aku sering berantem. Yang bahasanya ingin jadi pendekar lah. Nah, di situ akhirnya berantem. Itu terbukti satu kejadian, aku kena tusuk di situ tanpa ada rasa. Dan sampai akhirnya tapi ya itu awal aku percaya kalau ilmu ada itu ya. Dan itu awal percaya aku ilmu itu bohong. Bohongnya. Nah, bohongnya itu di mana, Mas? percaya di sini. Ini percaya dulu ya. Iya. Percaya saya gini. Guruku bilang, kamu ditusuk dibacok, pasti kan luka, keluar darah, tapi nggak sakit. Iya. Dan nggak ada rasanya, dan nggak lama sembuh tanpa ya, kalau bekas ya ada namanya goresan bacokan kan pasti ada. Di situ fakta dan nyata, aku ditusuk tuh nggak tahu. Jadi terus berantem tuh nggak tahu. Yang sadarnya aku itu, aku pikir karena manusia ini organnya kan yang dalam kan bolong kan. Iya. Kalau yang di luar kan, jadi darah ini kalau keluar antara keluar dan masuk. Nah, otomatis darah ini kalau bolong kan ke dalam. Nah, nutupilah pernafasan. Lah namanya aku manusia biasa, kan nggak mungkin kalau di dalam ini penuh darah terus aku tetap bisa nafas. Jadi jadi menyumbat di pernafasan. Nah, tiba-tiba aku nggak bisa nafas. Dan aku pikir waktu itu hanya mungkin aku ada rasa, cuma rasa itu bukan rasa ketusuk, cuma kayak semacam diterjang dari belakang. Emang jatuh, aku ingat itu jatuh. Akhirnya kok aku nggak bisa nafas ya? Karena aku waktu itu udah terkontaminasi dengan ilmu kan. Ilmu apa yang dipakai ini? Kadang aku udah punya kanuragan ini. Terus aku minta tolong sama salah satu temanku untuk dalam ini ngecek lah kenapa aku begini. Akhirnya aku tarik satu teman untuk melihat tubuhku ini ada apa. Aku minta dipijit lah, nggak taunya punggungku ini bolong, jadi ada luka tusukan. Lah di situ aku inget apa yang jadi kata-kata guruku, kamu dibacok itu kena tapi nggak ada rasa. Itu tadi. Padahal kondisi waktu itu kan aku udah kena tusuk ini ya. Aku sempat berpikir, bener ya omongannya guruku. Aku ternyata nggak ada rasanya. Mau perih kayak sakit nggak ada. Nah, habis itu terus bukti yang kedua, katanya luka ini nggak akan lama hilang, sembuh lah bahasanya kan. Jadi nggak harus berhari-hari, yang bahasanya kalau orang Jawa itu ngoreng itu nggak sampai ngoreng. Lah itu akhirnya kan dibawa ke rumah sakit, dan di situ bukan dari, kalau aku sih nggak tahu ya ini luka ini apa cepet hilang atau lama kan nggak tahu, karena kita kan bukan di medis ya itu kan. Lah tiba-tiba dokter nanya sama saya, loh ini penyakit apa, korengnya kok cepet banget. Nah aku ingat lagi apa yang jadi
perkataan guruku ini tadi lah. Iya. Disitulah aku, oh ternyata ilmu ini ada, nyata kan. Nah, itu. Terus yang tadi kan sampai nanya apa yang katanya nggak percaya. Yang nggak percaya itu tadi apa? Jadi gini, menurut Mas Yanto. yang nggak percaya itu gini, karena guruku juga bilang katanya, ya bilangnya sih mungkin nggak lengkap ya waktu itu. Jadi entah guruku kurang lengkap untuk menyampaikan ke aku atau akunya dengarnya yang kurang lengkap. Kamu kalau nanti punya ilmu ini kamu akan jadi manusia hebat. Lah aku pikir yang dibacok nggak ada rasanya, luka cepet hilang. Aku pikir kan langsung dioles hilang, nggak ada urusan. Lah bikin nggak percaya aku tetap masuk rumah sakit. Itu satu. Di saat aku terbaring di rumah sakit, aku berpikir aku tuh punya ilmu ini, punya itu, tapi faktanya kok aku sakit juga. Terus yang lebih aku keselnya lagi, di sini orang tua aku juga susah. Jadi yang nolongin aku bukan ilmuku, tetap ya ada orang lain yang sebagai perantara penolong. Iya. Ya. Makanya, nah di situ aku putusin untuk nggak mau lagi mengenal ilmu. Nah waktu itu, jadi di situ satu sisi aku ada percaya, satu sisi juga hilang kepercayaanku dengan ilmu. Karena apa? Faktanya aku sakit juga. Ya, itu aku udah berusaha, aku udah nggak pengen belajar yang aneh-aneh lagi. Aku pengen jadi manusia biasa, tetap kembali ke dalam tujuanku, ingin jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Itu ya. Terus ya karena mungkin entah karena udah terlalu banyak manusia yang bilang katanya aku itu arahnya kalau orang jatuh ke orang pinter rasanya, orang pinter atau orang bisa. Kalau spiritual kan udah bahasa nasional ya, modern, bahasa ya. modern kan orang pinter gitu katanya. Ya dengan dibenturnya kehidupan itu, dan di situ malah sering terjadi keanehan di dalam hidupku. Tapi ya lillahi ta'ala aku nggak ada tujuan untuk menjadi spiritual. Itu keanehannya seperti apa Mas kalau bisa dijabarkan? Keanehannya itu yang sering datang di dalam impian. Itu yang sering jadi sering berantem, tiba-tiba berantem. Yang bikin waktu sempat kesal aku sama guruku. Di saat aku menanyakan hal itu jawabnya udah nggak apa-apa, nggak pernah ada jawaban lain. Udah nggak apa-apa itu tok. Ya kita kan pengen tahu ya, namanya kan nggak tahu ya, ingin tahu maksudnya apa. Nanti kamu juga akan tahu. Tapi tetap aku berusaha untuk meninggalkan. Aku udah nggak percaya lagi dengan keilmuan itu. Yang aku pikir hanyalah apa ya, mungkin kalau sekarang kata-kata sugesti mungkin ya, sugesti. Tapi nyatanya bukan hanya sugesti. Nah sampai terjadi saat ini itu tadi, akhirnya dengan singkat waktu aku perjalanan. Waktu awal aku bener-bener mengarah ke spiritual itu gini. Jadi aku berumah tangga gitu. Ini singkat ceritanya aja ya, aku langsung ambil ke intinya. Jadi sampai saat ini itu aku punya satu usaha di Jakarta. Jadi aku kalau nggak salah itu ada 10 tahun meninggalkan dunia spiritual, dan aku nggak mau kenal dunia spiritual karena aku punya satu keyakinan di dalam diriku, kalau aku ingin sukses aku harus usaha. Yaitu dalam arti saya, entah aku dagang lah atau mungkin kerja lah dan sebagainya. Intinya yang tidak berbau dengan hal-hal supranatural lah. Ya karena ya itu tadi, katanya aku punya hidupnya itu ya, faktanya ya aku tetap berbaring di rumah sakit dan merasakan sakit. Walaupun emang iya, tapi kan faktanya seperti itu. Akhirnya aku ya alhamdulillah aku punya usaha kecil-kecilan di Jakarta waktu itu. Dan usaha itu waktu itu awalnya sih ya mungkin bahasa merintis ya. Nah di situ aku malah nggak percaya. Katanya kan kalau orang usaha itu kan harus pakai pengarisan, pengasihan, pengasihan gitu, dan sebagainya itu.
Nah di situ aku sudah coba memakai prosedur itu, tapi malah laris, tapi malah nggak laku. Nggak laku. Apalagi yang untuk mengawali itu kan modal yang pas-pasan, mungkin kalau modal kurang lah di situ. Usaha tambah nggak laku. Terus aku itu mencoba, karena aku udah pengalaman dari guruku ini, aku pakai yaitu puasa. Nyoba puasa, siapa tahu dengan aku puasa ini nanti bisa rame usahaku. Tetap ya akhirnya pelan-pelan naik lah. Setelah naik aku berhenti. Oh iya, udah mulai naik, wes aku udah nggak mau puasa karena aku takut untuk aku masuk ke situ lagi, karena aku udah pengen meninggalkan, udah pengen meninggalkan, jadi udah nggak mau terkontaminasi dengan hal seperti itu. Alhamdulillah itu usaha mulai lancar, naik sampai waktu itu udah aku pikir wah aku sukses ini tanpa spiritual. Nah, kan habis itu kan Mas Yanto ini kan meninggalkan puasa. Nah, yang meyakinkan Mas Yanto ini jadi seorang spiritual seperti sekarang ini apa Mas? Yang akhirnya Mas Yanto ini kembali ke spiritual. Iya, itu spiritual. Jadi gini, waktu itu tadi usahaku udah lancar, udah sukses gitu. Jadi semakin mantap dan yakin aku tanpa itu bisa kan. Nah, dan itu terbukti waktu itu kan. Nah tiba-tiba kalau nggak salah itu, seingat saya itu hari Jumat sore waktu itu, karena aku punya 2 karyawan. Alhamdulillah udah punya 2 karyawan. Itu menjelang maghrib juga kejadian itu. Nah itu yang aku bingung, kenapa selalu menjelang maghrib kejadian yang unik di dalam kehidupan gue. Jadi gini, karena kondisi usahaku ramai kan, rame, banyak pengunjung, ya alhamdulillah bener-bener rame. Tiba-tiba ada salah satu pelanggan, dia makan di situ, manggil saya, mas, ayo mas, itu dengarku ada yang jatuh kan gitu. Aku bilang mau mana itu, aku pikir itu orang mabuk. Ya udah biarin orang mabuk ini kan. Aku tinggal lagi karena di situ kondisinya rame, bisa lagi rame kan. Dipanggil lagi sama orang itu, mas, itu karyawannya jatuh. Loh, karyawanku? Ternyata aku saya bener tahu karyawanku yang pingsan di situ. Ya aku pikir paling kecapean karena usaha rame. Terus juga aku nanya, emang kamu belum makan? Belum, rasanya pusing. Oh berarti kecapean kan gitu. Itu belum nggak tahu kalau itu ternyata itu awal mula aku kena yang bahasanya itu kayak semacam serangan ya, yang serangan goib itu tadi. Ya di situ aku nggak mau suzon ya siapa, yang jelas itu semua dari Allah kok, itu pembelajaran setelah saya pahami. Nah waktu itu ya aku pikir hanya kecapean, udahlah nggak apa-apa. Atau juga waktu itu aku punya sedikit, aku itu lucunya di situ, pengen meninggalkan spiritual, tapi di saat begitu aku ingat, oh ya dulu guruku ngasih ini, aku pakai kan. Nah di sini kan jadi kan setengah-setengah kan. Udah punya tekad tapi di saat itu kok dipakai kan. Tapi sembuh lagi nih, alhamdulillah kembali normal lagi. Nah kita kerja lagi lah. Seminggu kemudian, nah menjelang maghrib, yang kemarin anak ini jatuh lagi, pingsan. Loh kok jatuh lagi? Akhirnya aku angkat anak ini. Nah ini belum sembuh, yang satunya ngikut jatuh. Loh, lah di situ aku bingung, kok dua-duanya jatuh? Masa dua-duanya kecapean padahal baru buka saya itu. Ya pas aku kagetnya ternyata dua-duanya ini ngoceh, ngomongnya ngawur, ngelantur. Lah waduh, ini kerasukan. Setelah di situ kan aku panik, bingung kan. Akhirnya ada, alhamdulillah di situ banyak orang, akhirnya orang kan pada datang, kenapa, nanya ada apa. Akhirnya mereka mengatakan, wah ini mah kerasukan gitu. Akhirnya mungkin mereka punya orang-orang yang ngerti lah, akhirnya dibawa ke situ. Ini ada orang yang, ya udah nggak apa-apa, aku suruh ngobatin. Di situ diobatin sama orang-orang itu tadi, tapi belum kunjung sembuh. Nah di situ karena mungkin aku sombong ya, ada beberapa spiritual mengatakan, wah kamu lagi dibikin orang, wah kamu ini ada yang ngasan lah, intinya namanya kita usaha kan.
Nah aku ngomong sampai dimanapun, berapapun biayanya, aku akan tempuh karena di sini aku nggak salah. Karena waktu itu ya masih sombongnya, kita masih usaha masih rame kan, terus keuangan juga masih cukup lah gitu. Ya mungkin dari kesombonganku ini Allah nggak berpihak padaku, sampai akhirnya aku bingung untuk ngobatin kedua karyawanku ini. Sampai aku datang panggil spiritual yang hebat, yang menurut orang cerita aku panggil, tapi nggak kunjung sembuh. Tapi tetap aku sombong karena usahaku masih lancar di situ kan, karena aku pikir ini mah mungkin hanya suatu apalah, pokoknya masih belum yakin kalau itu ada yang dibilang serangan mungkin, atau mungkin dari kiriman dari orang-orang yang suka lah. Satu ketika kok itu kalau lamanya, kalau nggak salah itu hampir 3 bulan anak itu 3 bulan itu sakitnya. Nah, anak buahnya berbagai saran orang ngomong dimanapun aku udah kejar itu nggak kunjung sembuh. Nah ditambah lagi waktu itu bebarengan sama almarhum sakit waktu itu, jadi bebanku tambah kan. Di perantauan aku punya karyawan lagi sakit, lah dapat kabar dari kampung orang tuaku juga lagi sakit. Wah bingung aku di situ. Ya akhirnya namanya walaupun waktu itu usaha kita lancar, tapi kalau kondisi seperti itu kan tetap panik kan. Sampai nggak sadar, alhamdulillah itu yang kedua karyawanku itu sembuh. Nggak sadar aku itu udah mulai berhutang. Nah dari berhutang ini, tapi aku masih tetap sombong. Karena apa? Nggak apa-apa aku punya utang, tapi usahaku masih lancar kan. Jadi ya, masih ada sumber lah. Masih ada sumbernya. Nah tiba-tiba yang bikin aku nggak sombong ini hilang, itu usahaku nggak laku. Di situ aku baru percaya yang namanya santet bahasanya mungkin ya, atau mungkin halal gaib, ilmu itu kembali aku percaya. Karena apa? Satu yang bikin aku percaya, aku udah istilah kata udah kesana, mulai pengalaman lah, disitu ketemu orang-orang spiritual lagi yang tadinya aku pengen dengar, malah banyak ketemu orang-orang di situ. Dari banyaknya orang itu ucapannya sama, ada yang nggak suka sama kamu, ada yang pengen hancurin usahamu. Akhirnya aku mikir, iya ya lah, di situ ada penyesalan, ada penyesalan, kenapa dulu aku tinggalin kan gitu. Ternyata sekarang aku butuh. Nah di situ karena aku udah ya, karena posisiku di perantauan. Nah guru yang pertama itu kan di kampung waktu itu kan, otomatis zaman itu kan belum ada HP, tapi kan orang kampung belum pegang HP. Nah tiba-tiba usahaku nggak laku, aku datang ke spiritual lagi, kesana kesini, bukan malah laku, tambah hancur hidup aku, hancur berantakan. Yang tadinya aku itu punya uang sampai akhirnya punya utang, numpuk utang, sampai utang rentenir lah. Sampai waktu itu orang yang kenal sama aku pasti aku berutang kepadanya. Nah satu ketika aku udah nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena untuk datang ke orang pinter mungkin, ke kiai, ke dukun mungkin lah, intinya waktu itu siapa aja yang bisa nolongku, akan aku datengin. Lantaran bukan aku yakin semua itu Allah, tapi kan kita tetap butuh perantara itu tadi. Pada satu ketika aku udah nggak punya uang sama sekali, karena dagang bener-bener udah anjlok total, udah nggak ada pemasukan, itu cuma muter, cuma buat modal habis. Jadi udah nggak ada uang untuk datang ke orang-orang seperti itu lagi. Ya sebenarnya sih mereka nggak minta, cuman namanya kita minta tolong kan, ya setidaknya silah. Aku udah kesana kesini kok nggak ketemu, kok semakin di sini semakin merosot, semakin hancur, semakin berantakan semuanya. Dan lebih parahnya lagi, ibuku itu meninggal di
itu yang bikin aku bener-bener drop total, udah kayak udah nggak ada kehidupan, nggak ada Nggak semangat, ada harapan, nggak ada semangat gitu. nggak ada semangat sekali. Tapi di situ aku bingung harus mikirin keluarga aku ya, karena aku udah berkeluarga, udah punya anak. Waktu itu aku berusaha untuk bangkit. Nah, di situ aku coba inget masa gini. Jadi gini, kalau nggak salah waktu itu aku lagi merenung, sambil nangis aku harus kemana, bagaimana. Dan tiba-tiba itu ada ucapan goib. Ya kenapa aku bilang goib? Karena nggak ada perwujudan, Seperti hatim gitu ya. kalau Suara tanpa rupa itu ya. suara, tapi di situ dia lirih, nggak lantang. Tapi kalau misalkan aku untuk menggambarkan ini suara siapa, aku nggak kenal. Ada ucapan seperti ini, kamu udah bingung kesana kesini. Ya aku jawab, aku ngobrol, tapi ya karena mungkin kondisiku lagi kacau pikiranku. Ya tapi aku nggak tahu perwujudannya seperti apa. Ya satu yang belum kamu datengin, satu, siapa? Yaitu Tuhan. Oh iya ya, selama ini kan aku yang aku datengin kan perantara ini tadi kan. Iya, belum pernah istilah kata aku mencoba untuk meminta sendiri, memohon sendiri. Ya bukan nggak mau, karena aku nggak tahu. Karena ya mohon maaf kalau waktu aku itu Islam agamaku, tapi untuk pemahaman Islam itu aku masih kurang lah. Intinya nggak bisa, bukan masih nggak bisa waktu itu. Terus aku bingung. Terus bagaimana caraku untuk memohon kepada Tuhanku, mendekatkan diri kepada Tuhanku? Yang di sini aku itu nggak bisa apa, Tuhan. Jangankan ngaji kitab ya, untuk syariat di dalam Islam aku waktu itu belum paham lah. Akhirnya apa yang harus aku lakukan? Bingung, aku tambah bingung. Nah di situ mau menanya orang ya nggak berani nanya siapa. Intinya udah nggak ada lagi sandaran di situ aku. Nah tiba-tiba karena aku tuh hobi namanya syairan, tanpa sengaja aku tuh muter musik. Ya kebetulan musiknya itu musik syairan, syairannya Sunan Kalijaga yang nama apa itu Tombok Ati. Kan ada syairan Tombok Ati itu kan. Nah nggak tahu kenapa, padahal aku sering dengerin lagu itu sering. Nah di situ hanya aku jadikan suatu semacam kayak ya untuk penenang hati lah, biasa seneng gitu aja. Tapi pada hari itu beda, aku jadi bener-bener mendengarkan seperti meresapi. jawaban. Meresapi. Lah di situ kan ada ucapan Tombok Ati kan ada 5, di antaranya ada 1, yaitu puasa. Ya kalau kelimanya kan, kalau di ini kan 1, membaca Quran dan maknanya. Yang kedua, terus sholat malam. Yang ketiga, berteman dengan orang soleh. Yang keempat, puasa. Yang kelima, zikir malam. Nah itu tadi. Lah di antara 5 ini bukan aku nggak bisa, emang belum paham. Kalau membaca Quran dan maknanya, untuk membaca huruf hijaiyah aku aja masih kelepotan. Ya nggak mungkin, apalagi memaknai kan. Wah ini aku nggak mampu. Terus yang kedua, sholat malam seperti aku juga nggak paham kan, karena aku juga belum pernah ngaji di yai, ke pesantren apalagi kan. Terus yang ketiga, berteman dengan soleh. Lah bingung aku, orang soleh itu apakah yang namanya soleh atau yang seperti apa kan. Jadi tambah bingung. Nah keempat, puasa. Nah ini puasa. Terus yang terakhir, zikir malam, yang bahasanya zikir bengi ingkang suwi. Nah zikir itu apa, bagaimana? Lah di sini aku ambil puasa. Iya ya, aku ingat di saat aku belajar sama guru yang pertama itu tadi. Waktu itu kan aku sering disuruh puasa kan, katanya puasa muti dan sebagainya itu. Nah iya ya,
dengan puasa di situ, karena otomatis waktu itu kan pikiran goncang, hatiku nggak tenang kan, karena udah kehilangan orang tua, terus usaha yang tadinya lancar hancur, keuangan juga yang tadinya punya uang berutang kan, jadi acak-acakan lah di situ. Nah, akhirnya aku puasa itu karena aku pengen apa yang aku hajatkan, niatkan ini cepat terjadi. Aku ingat mengambil puasa yang paling berat, yaitu mutih. Puasa mutih itu yang istilah kata kita boleh makan sesuatu yang cuman air putih dengan nasi putih, dan itu pun apa ya, harus dengan ada takaran ya, nggak harus yang istilah kata yang semua putih, tidak, hanya nasi dan air. Padahal di situ aku tuh belum ada pengalaman, tapi mantep aja. Tapi karena keadaan tadi yang bikin aku itu berani. Udahlah, katanya kan dulu guru juga pernah ngomong, hati-hati kalau aku ini nanti kalau udah mumpuni nggak apa-apa, kalau belum jangan. Tapi karena keadaan udah gitu, aku arahkan. Tapi waktu itu guruku ngomong cuman urusan ilmu, bukan urusan yang lain kan, untuk melakukan ilmu. Nah, aku mikir gimana ya kalau aku mutih ini, aku niatkan itu supaya usahaku kembali rame. Jadi nggak ada niatan untuk mengarah ke spiritual, billahi ta'ala nggak ada. Cuman satu keinginanku, aku melakukan puasa ini supaya usahaku rame. Itu tak, nggak ada yang lain. Aku mencoba puasa mutih. Padahal ya untuk niat sih ya cuman niat dengan ucapanku sendiri. Karena waktu itu aku juga belum diijazahi gimana caranya, cara seperti apa caranya. Jadi dengan naluri ya. Nah, katanya guruku ya suruh makan nasi putih, minum air putih, ya itu dah. Jadi dan di situ aku langsung ngambil 7 hari 7 malam. Puasa pertama aku jalani dengan niatan itu tadi. Niatan itu kalau nggak salah waktu itu aku ngucap, ya Allah, aku niat berpuasa mutih 7 hari 7 malam dengan tujuan usahaku rame. Itu jadi niat ya, itulah ininya aku itu tadi. Nah, di situ aku melakukan puasa itu malah terjadi hal yang aneh. Jadi kayak semacam ada panggilan ya. Di sini kalau aku hanya puasa, kalau nggak melakoni yang lain seperti yang ada di syariat agama Islam, sesuai keyakinan Islam ya. Kayak kalau nggak sholat, nggak begitu itu kan kayaknya kurang, nggak tahu waktu itu kok kurang pas ya. Yang tiba-tiba aku terpanggil, ingin melakoni, tapi ya bingung juga karena belum pernah belajar bagaimana cara aku kan. Nah, karena aku punya di renter ini punya ini kan total kan tadinya kan 10 juta ditambah bunga plus bunga 7 juta 17. Aku bawalah uang 10 juta ke rumah renter itu. Uang aku terima, bismillah aku tetap ucap terus itu. Aku ucap terus. Aku ya pokoknya dengan penuh keyakinan yang 17 juta ini harus lunas dengan 10 juta. Nggak mungkin. Tapi tetap namanya berusaha kan. Nggak ada yang nggak mungkin. Terus sampai baca bismillah terus tibalah ke rumah orangnya. Wah, pertama masuk dimaki-maki ya. Ya, aku terima karena udah melampaui itu tadi kan batas. Dan tiba-tiba aku nanya di situ, tuh maki-maki aku, kamu tuh orang nggak manusia, nggak punya otak, nggak punya apa. Aku diem aja, aku terima cacian itu, aku terima. Ya aku salah. Akhirnya aku nanya ke mereka, total utangku berapa? Dari pokoknya 10 juta terus ditambah bunganya selama 7 bulan jadi 17 juta. Bengong seketika itu. Waduh, aku cuma bawa 10 juta. Ini kalau aku kasih 10 juta berarti aku punya utang 7 juta. Masih berutang aku di situ. Dan di situ masih berbunga. Ya kan?
Lah dengan bengongku ini tiba-tiba aku bisa melihat goib. Jadi kaget, di sudut rumah orang ini ada salah satu goib. Dan padahal aku nggak ada niat untuk melihat itu. Bentuknya itu ya pokoknya jelek lah namanya. Pokoknya waktu itu mungkin pastinya jin yang negatif. Begitu pas ngelihat itu, karena itu aku pertama kaget akunya itu. Yang tadinya aku bengong, waduh ini gimana, aku ceketil lah, kaget. Lah dengan kagetnya aku ini ditanya yang punya rumah, kenapa mas? Enggak, mas bisa ngelihat barang ya? Enggak, aku enggak tahu saking kagetnya ini. Mas bisa ngelihat ya? Akhirnya aku nanya ke yang punya rumah ini, itu punya sampeannya? Dia jawab, iya itu punya saya. Wah, mas orang sakti ya. Aku tetap bilang enggak gitu kan. Masih kaget, masih shock di situ kan. Akhirnya dia cerita, iya itu punya saya. Itulah yang menagih orang-orang yang bandel katanya. Oh berarti kalau misalkan sampean punya orang berutang ke sampean, kalau nggak mau dia yang ngejar. Iya. Oh ini berarti yang dipakai aku tuh. Oh berarti masuk nggak orang biasa ya kan gitu. Akhirnya aku nanyain lagi masalah utang gue. Udah sekarang gini, berapa utang saya? 17 juta. Sekarang gini, ini aku ada uang 10 juta tapi aku minta lunas. Diterima dan sah di situ lunas. Jawabannya apa? Satu, ya udahlah, nanti kalau ini nggak aku terima, nanti malah aku disandat sama sampean. Udah, ini lunas. Wah, di situ aku itu bener-bener spiritual. Itu timbul spiritual gitu. di situ keajaibannya ya, itu keajaiban yang bener-bener fakta dan nyata di dalam kehidupan. Oke. Oke, terima kasih Mas Yanto bincang-bincangnya. Jadi gitu sahabat, perjalanan Mas Yanto yang dikenal Master Yanto, perjalanan nyatanya dari awal menjadi seorang spiritual yang biasa-biasa saja hingga di pertengahan nggak percaya akan spiritual, dan sampai saat ini beliau menjadi kondang di dalam spiritual. Itulah cerita nyatanya dan ini bukti nyatanya. Untuk kesan-kesannya Mas untuk kehidupan Ya untuk yang menonton channel ini, ya untuk ini ya, yang penting kita itu di dunia ini tuh nggak ada yang nggak mungkin, dan namanya hasil itu nggak akan, yang namanya usaha itu nggak ada hasil ya. Cuman di situ yang selama kita mau menerima, mensyukuri, semua nggak ada yang nggak mungkin. Terus itu tadi nggak akan ada kesuksesan tanpa adanya perjuangan. Itu pesan saya. terima kasih Mas Yanto akan bincang-bincangnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.